Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonardo Hamanangan Panjaitan, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia. Saat ini mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Fajar Kota Makassar, kampus swasta terbaik di Kota Makassar. Izin kepada Ibu dosen Pekampu, dosen terhormat, Ibu Asmawati, dosen mata kuliah Teknik Tenaga Listrik. Di sini saya mau menyampaikan beberapa materi yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Asmawati, mengenai mata kuliah Teknik Tenaga untuk tugas akhir. Yang pertama yaitu sumber tenaga listrik, di mana sumber tenaga listrik ini merupakan energi yang diubah menjadi listrik untuk digunakan dalam berbagai perangkat listrik, baik rumah tangga, industri, perkantoran, rumah sakit, maupun lain sebagainya. Jenis sumber pembangkit. Ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang seringkali kita ketahui. Nah, di mana PLTU ini bahan bakarnya adalah batu bara atau minyak bakar yang untuk memanaskan air, menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin. Kenapa harus digunakan kenapa harus menggunakan PLTU? Jadi kapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan industri dan populasi yang besar, kita mungkin dapat menggunakan PLTU. Namun saat ini kita tahu bahwa di mana PLN atau negara sedang berusaha untuk mengubah energi tidak terbarukan menjadi energi terbarukan, karena kita tahu bahwa kita punya target pencapaian di 2030 berapa persen gitu, saya lupa, bahwa Indonesia harus menggunakan energi terbarukan. Nah, kemudian ada PLTA, di mana di sini air dari bendungan atau dari sumbernya mengalir melalui turbin memutar untuk menghasilkan listrik. Sama juga di sini juga beberapa kekurangannya, membutuhkan lokasi dengan aliran air yang cukup kuat. Nah, kenapa harus menggunakan PLTA? Di mana sumber dayanya adalah terbarukan, yang bersih dan stabil. Dan juga biasanya ini digunakan untuk yang daerah-daerah sumber airnya banyak. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin, di mana kincir angin menangkap angin untuk memutarkan turbin. Nah, kalau ditanya kenapa harus menggunakan ini, karena manfaatkan sumber daya alami tanpa polusi. Dan juga kita tahu bahwa di Indonesia ini angin itu yang banyak, namun mungkin membutuhkan beberapa pengontrolan yang lebih atau pengukuran sehingga kapasitasnya dapat maksimal atau efisien untuk penggunaan. Dan saya rasa kalau untuk energi terbarukan tidak harus untuk skala besar seperti pembangkit tenaga air, angin, itu nggak harus yang skala besar. Nah, juga ada tenaga surya, ini yang paling sering kita jumpain. Bahkan untuk produksi rumah tangga sering kali kita lihat orang menggunakan PLTS. Juga PLTS ini biasanya digunakan untuk lampu jalanan, yang dimana siang tidak dibutuhkan, dimana pembangkitnya sedang menangkap pancaran matahari, kemudian malamnya menggunakan energi yang diserap pada siang hari tersebut. Kemudian ada juga tenaga nuklir, di mana reaksi nuklir menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air, dan di mana air ini menghasilkan uap yang untuk memutar turbin. Kemudian kalau ditanya kenapa harus digunakan, ya karena memiliki kapasitas besar dan rendah emisi karbon. Namun kalau nuklir sendiri di Indonesia mungkin ada, tapi saya kurang tahu. Waktu saya belajar energi terbarukan ada, tapi saya kurang tahu lokasinya di mana. Kemudian kalau pembangkit tenaga angin sendiri di Sulawesi Selatan ada, dan saya pernah berkunjung main-main ke sana, hanya lewat sebentar, bukan melakukan penelitian atau kunjungan pembelajaran. Kemudian ada juga tenaga gas, di mana tenaga gas ini gas alam dibakar untuk memanaskan udara dan menghasilkan gas panas, yang dimana juga memutar turbin. Nah, ini digunakan karena fleksibel tinggi dan emisi lebih rendah dibandingkan sumber fosil lainnya. Jadi meskipun gas ini hasil bumi, namun dia lebih rendah fosilnya dibandingkan dengan bahan bakar bumi lainnya yang tidak terbarukan ya. Oke, kemudian ada materi selanjutnya adalah saluran transmisi listrik, di mana ini adalah jalur yang mengalirkan listrik dari pembangkit ke pusat distribusi. Jadi dari pembangkit diantarkan, kalau kita lihat
biasanya dia di itu tower-tower yang tinggi itu namanya jaringan transmisi atau saluran transmisi. Nah, komponen-komponennya dan juga kenapa harus digunakan. Ini yang seperti tahu tower atau kita kalau bahasa ilmiahnya mungkin menara ya, menara transmisi, kemudian kabel bertegangan tinggi yang mengalirkan listrik jarak jauh. Ini biasanya kabelnya itu ya bukan kabel sih, kawat, karena dia biasanya nggak berisolasi. Tegangan tinggi dia tidak berisolasi. Nah, kemudian kalau ditanyakan kenapa dia harus digunakan, karena memungkinkan pengaliran listrik jarak jauh dengan mengurangi kehilangan energi. Jadi meskipun jarak jauh, transmisi ini tegangan yang tinggi. Ya, karena kita juga tahu kalau pembangkit listrik itu kan biasanya jauh dari pemukiman atau dari perkotaan. Jadi dia harus melalui jaringan transmisi diantarkan ke jaringan distribusi. Nah, kemudian kalau tanya kawatnya bertegangan tinggi yang mengalirkan listrik jarak jauh, itu efisiensi tinggi dalam mengalirkan listrik dalam jumlah besar. Jadi memang kabelnya itu atau kawatnya itu memang khusus untuk jaringan transmisi. Nah, juga ada yang namanya dalam transmisi itu ada namanya transformator, perangkat yang mengubah tenaga listrik untuk efisiensi transmisi. Nah, ini menurunkan atau menaikkan tegangan untuk mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi transmisi. Nah, kalau ditanya fungsi dari transmisi itu apa? Mengalirkan listrik itu udah pasti. Tapi ini definisi mengalirkan listrik itu bukan yang seperti kabel biasa, tapi dari pembangkit ke gardu induk atau pusat distribusi, kemudian mengurangi kehilangan energi selama transmisi jarak jauh. Jadi memang transmisi ini dirancang untuk mengalirkan tegangan, namun energinya atau rugi-ruginya itu minim. Kehilangan energi atau rugi-ruginya itu minim. Nah, setelah kita bahas jaringan transmisi, ada juga jaringan distribusi, di mana distribusi listrik ini jalur yang mengalirkan listrik dari pusat distribusi ke konsumen akhir. Jadi sebenarnya di pembangkit itu ini pembangkit pasti ada yang namanya trafo. Pembangkit trafo, di mana trafo ini menaikkan tegangan ke jaringan transmisi, kemudian di transmisi diturunkan lagi untuk distribusi. Jadi sebelum transmisi ke distribusi ini ada trafo yang menurunkan tegangan, kemudian dari sini baru ke pembangkit distribusi, saluran distribusi. Distribusi ini juga nggak langsung yang kayak ke rumah-rumah kita, tapi ada yang mungkin langsung ke pelanggan ya, tapi itu untuk industri, mungkin rumah sakit atau kampus-kampus yang pokoknya satu instansi atau suatu yang pelanggan yang membutuhkan besarnya tegangan atau besarnya listrik, pasokan listrik. Jadi mungkin langsung dari distribusi. Tapi kalau untuk ke rumah-rumah kita, dari distribusi masih ada lagi, diturunkan lagi. Jadi 380, kemudian 380 sampai ke tempat kita 220. Itu. Nah, kalau itu komponennya ada gardu distribusi, di mana pusat distribusi ini untuk mengatur aliran listrik ke berbagai area. Ya kayak kan kalau udah sampai distribusi itu kan nggak yang satu jalur yang kayak transmisi ya, tapi yang mungkin ada yang kayak kalau di kota Dumai nih, di Dumai, karena aku di Dumai, kalau di Dumai misalnya ke Bukit Kapur, ke Dumai Kota, ke Bukit Tabas atau kemanapun, itu kan nggak satu, tapi itu yang dimaksud ke berbagai area atau berbagai arah. Nah, ini digunakan juga menjamin distribusi listrik yang efisien dan terkontrol. Jadi dia bisa ke berbagai daerah. Kemudian kabel distribusi dengan kabel transmisi itu beda. Nah, sebenarnya transmisi bukan pakai kabel seharusnya, kawat. Nah, kabel distribusi. Nah, ini bertegangan menengah dan rendah yang mengalirkan listrik ke konsumen. Jadi ini udah kalau transmisi saluran tegangan tinggi. Ini menengah pokoknya. Kemudian ada juga transformator distribusi. Nah, ini yang menurunkan itu, perangkat yang mengubah tegangan listrik menjadi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, seperti mungkin kalau kalian pernah lihat trafo-trafo yang tiga itu mungkin yang kalian lihat kalau di pedesaan itu udah 340, udah rendah. Biasanya kalau ke industri sendiri itu tegangan menengah, bukan yang tinggi. Kalau tinggi itu biasanya di transmisi sih. Nah, itu sampai berapa kilovolt, kilo atau mega ya, itu volt, mega kayak. Nah, kemudian daripada ini gunanya
memastikan tegangan listrik yang aman dan sesuai dengan peralatan rumah tangga dan distribusi. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat ada yang di satu rumah menggunakan 380 kWh 380 tegangan volt, dan ada yang 220 itu karena menyesuaikan dengan kebutuhan daripada pelanggan. Nah, kemudian yang terakhir materinya adalah pembumian dalam proses menghubungkan peralatan listrik dengan tanah untuk mencegah bahaya listrik. Ini kita juga waktu SMK juga udah belajar. Jadi jenis pembumian kenapa harus digunakan, karena ini sangat diperlukan. Seperti kalau di rumah tangga ini digunakan untuk menghindari pengguna atau pengguna atau manusia dari sengatan listrik. Jadi kalau misalnya ada arus bocor atau konsleting, itu kebocorannya langsung dibumikan. Itu namanya pembumian, atau yang mungkin kita kenal grounding, pertanahan, sama aja. Ini fungsinya yang tadi melindungi sistem distribusi listrik dari gangguan listrik seperti petir. Jadi kalau kita tahu juga penangkal petir itu juga langsung dibumikan untuk pertanahan. Jadi sambaran petirnya langsung turun ke bumi, jadi nol. Jadi pembumian ini penting banget karena satu, menghindari kerusakan daripada alat elektronik, apalagi di industri-industri itu alat elektroniknya meskipun bendanya kecil itu mahal. Jadi itu pentingnya pembumian. Jadi pembumian ini satu, menghindari dari sengatan terhadap pengguna. Jadi saat ada kebocoran, jadi kalau ada kebocoran ataupun konsleting, itu bakalan kebocorannya bakal dialirkan ke bumi langsung, jadi sehingga hasilnya nol. Terus kalau alat elektronik, bahkan bukan di industri doang, kayak kulkas itu kan mahal. Jadi kalau misalnya ada gangguan-gangguan dalam instalasi, pastinya dia langsung tuh. Jadi sehingga mungkin kalau kalian lihat strip atau nyetrip, atau bahasa sehari-harinya kalau trip, MCB kita nembak gitu, jadi mati atau baling. Itu teman-teman, jadi pembumian itu penting dalam instalasi. Dan satu lagi, instalasi ini baik instalasi tenaga maupun instalasi penerangan itu sangat penting. Jadi teman-teman harus memperhatikan betapa pentingnya keselamatan dan efisiensi dalam bekerja. Jadi satu, gunakanlah safety APD yang baik dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PUEL yang terbarukan tahun 2020 ya tahun 2020 bukan 2011, yang dimana kabelnya tidak lagi merah kuning hitam, merah kuning hitam, bukan itu lagi, itu PUEL 2011, tapi yang udah coklat itu deh pokoknya. Nanti aku bakalan baca ulang lagi yang terbarukan PUEL 2020. Jadi teman-teman, mari bijak dalam bekerja, dan kalau nggak kita yang jaga diri kita, siapa lagi? Dan so thank you. Terima kasih buat Ibu Asmanita untuk tugas akhirnya. Kalaupun kami mahasiswa PMM, selama pertemuan atau selama berkuliah di Universitas Fajar pernah membuat dosen-dosen atau mahasiswa regulernya sakit hati, sesungguhnya kami minta maaf. Tapi Makassar. Terus kita minta maaf, ini sungguh benar-benar minta maaf, dan semoga kita berjumpa lagi di lain hari dengan kesuksesan kita masing-masing. Sehat-sehat buat kita. Thank you buat Bu Asmanita, dosen paling terbaik, dan terima kasih Ibu udah terima kasih juga salam kami buat Unifa, baik dari yayasan tertinggi sampai jajaran-jajaran stafnya. Kami terima kasih sudah menerima kami, sudah merangkul kami, dan banyak pengalaman. Mungkin ini yang dinamakan dalam PMM, mungkin bukan pendidikan, bukan ilmunya saja yang kalian dapatkan, tapi pengalaman. Tapi kalaupun kami punya salah, kami juga minta maaf. Dan kalaupun Unifa punya salah ataupun kekurangan, kami udah nganggapnya udah berlalu karena sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan buat mahasiswa Unifa, kami tunggu kedatangan kalian di kampus kami menjadi mahasiswa PMM, dan salam teknik jaya. Dan apabila ada penyebutan kata atau penyebutan nama atau gelar yang salah, seperti maaf Bu, saya lupa, Asmawati bukan Asmanita. Thank you, sorry. Terima kasih, dan besar harapan saya bisa berkunjung ke kampus Unifa kembali
dengan versi terbaru saya dan cita-cita saya menjadi dosen. Doakan saya menjadi dosen, semoga saya bisa jadi dosen di Unifa, dan moto saya adalah menjadikan mahasiswa-mahasiswa Indonesia terlebih elektro menjadi mahasiswa unggul dan bermutu. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom.